Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat bubble bread atau roti bubble ya. Nah, kalau sebelumnya saya share roti cigiri ya. Basic bahannya sama, yaitu menggunakan resep roti manis. Oke, tonton sampai selesai ya. Bantu klik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kita campur 150 gram tepung terigu protein tinggi dan 25 gram protein sedang, 25 gram gula pasir, 2 gram ragi instan, dan bread improver 1,5 gram. Oke, kita aduk sampai dengan rata. Dan kita juga tambahkan susu bubuk ya. Ini setengah saset atau 13,5 gram. Kita aduk sampai rata. Berikutnya kita matikan mixer. Setelah tercampur rata, kita masukkan adonan cair, yaitu 1 butir kuning telur dan setengah butir putih telur dicampur dengan 25 ml whipped cream cair. Diaduk rata dan kita masukkan plus air ya, 35 ml, cuma kita kasih bertahap. Nah, untuk whipped cream cair kalau memang susah atau nggak ada, bisa diganti dengan susu UHT. Nah, ini saya tambahkan sisa airnya. Nah, ini setelah setengah kalis kita tambahkan garam dan butter, 15 gram butter dan 1/4 sendok teh garam. Untuk butter kalau pengen lebih ekonomis bisa diganti ya dengan margarin cake. Oke, kita aduk sampai dengan kalis. Untuk kalis tergantung mixer masing-masing ya. Nah, ini udah mulai kalis. Berikutnya kita istirahatkan ya 10 menit. Jadi fungsinya adalah saat dibentuk agar tidak biar elastis maksud saya ya. Jadi nggak susah dibentuk. Biasanya kan kadang ada yang adonannya balik-balik ya. Nah, oke. Ini kita siapkan loyang ukuran 20x20. Saya olesi margarin putih dan baking paper, lalu diolesi lagi. Oke, ini kita bagi adonan ya, ditimbang 10 gram masing-masing. Kalau memang tidak ada timbangan, dikira-kira saja ya. Nah, ini fillingnya coklat filling, pisang, dan meses. Berikutnya kita bentuk adonan roti. Nah, ini kita bulat-bulatkan, nanti pipihkan ya. Untuk mipihkan ini saya manual. Kalau mau pakai roll pin juga lebih bagus ya, lebih tipis dan nanti isiannya lebih banyak. Oke, untuk isian coklatnya saya sarankan memang coklat filling ya. Jadi dia biasanya bentuknya kayak segitiga gitu. Dan ini saya pakai Elmer. Kalau misalnya pakai coklat glass bisa nggak sih? Nah, dia kan ada minyaknya, jadi nanti resiko pas dipanggang ya kurang bagus, nanti mungkin akan meleleh kemana-mana. Dan kalaupun pakai coklat kompon juga, kalau misalnya udah keluar dari oven dia resiko padat. Kalau ini keluar dari oven juga tetap ini ya, tetap bentuknya melt. Oke, ini masih yang adonan coklat ya. Ini videonya saya percepat ya. Nah, ini saya pakai 6 kali 5, jadi 30 bulatan. Kalau misalnya mau pakai 6 kali 6 juga bisa ya, jadi 36. Baik, ini videonya saya percepat. Ini yang rasa coklat saya bikin 3 baris ya. Nah, ini untuk yang isian coklat terakhir. Berikutnya setelah ini saya akan menggunakan isian pisang. Pisangnya bisa menggunakan pisang raja ya, ataupun pisang uli.
Paling enak pisang raja. Nah, ini sama ya untuk prosesnya, kita bulat-bulatkan, terus kita pipihkan, kita isi pisangnya, kita potong-potong dadu untuk mempermudah. Nah, ini kalau pisang, isian pisang ini ya lebih besar karena memang dia bentuknya tidak se-fleksibel coklat yang bisa mengisi rongga-rongga. Oke, ini juga video saya percepat juga. Oke. Nah, ini kalau misalnya yang sebelumnya udah nonton video roti Chigiri, sebenarnya hampir mirip ya, karena memang base-nya adonan roti manis, cuma beda di bentuk aja. Ini seperti bubble. Oke. Oke, ini udah ya, selesai ya. Berikutnya kita proofing selama 1 jam biar adonan mengembang dengan baik ya. Ini saya menggunakan suhu ruang saja. Oke. Nah, ini sambil saya rapikan biar ada sedikit space saat dia mengembang nanti. Nah, ini siap untuk di proofing. Ini setelah di proofing, cakep ya, menul-menul. Setelah ini kita oles dengan susu UHT. Kalau pengen lebih glowing bisa ditambahkan kuning telur ya. Ini susunya 15 ml dan setengah. Kalau misalnya mau menggunakan kuning telur bisa tambahkan setengah butir kuning telur. Ini saya oles 2 kali ya. Ini ngolesnya 1 dulu sampai dengan selesai, sampai akhir, baru nanti kita oles dari awal. Ini video saya percepat juga. Kalau yang pengen lihat bedanya pakai kuning telur apa enggak, ini ya bisa dilihat yang roti Chigiri itu saya pakai tambahan kuning telur, kalau ini pure susu aja. Oke, ini hampir selesai. Berikutnya kita sambil siapkan ini ya, saya mau pakai taburan meses. Nah, ini meses saya bikin zigzag ya, maksudnya satu ada mesesnya, satu nggak ada. Ini memang nggak terlalu banyak mesesnya, biar ya buat manis aja dan mempercantik sebagai perasa juga sih. Wah, ini ini ya berdempetan, nggak apa-apa, nanti saya rapikan pakai kuas ataupun pakai apalah ya nanti ya. Oke, ini hasil akhirnya siap untuk dipanggang. Oven dipanaskan ya, kurang lebih 15 menit dengan suhu atas 170 derajat Celcius, untuk suhu bawah 160 derajat Celcius. Ini saya panggang selama 20 menit menggunakan oven Signora labelnya. Juga tergantung dengan oven masing-masing ya. Nah, ini udah 20 menit, saya angkat. Kalau pengen glowing ini panas-panas bisa langsung ini ya, yang nggak ada mesisnya bisa diusap dengan kuas kering biar lebih glowing. Nah, ini udah dingin, rotinya saya balik. Kalau misalnya pengen keluarkan anget-anget juga nggak masalah ya. Ini kita ambil baking papernya. Oke, dan sekarang siap ya untuk disajikan di piring, ataupun kalau memang mau dijual tinggal nyiapin
kertas doilis dan boxnya. Ini saya boxnya pakai ukuran 20x20, ini pas banget. Oke. Untuk boxnya bisa dicari di online ya, banyak. Nah, ini tinggal kita kasih stiker braille-nya kalau ada. Ini enak banget, mantul banget. Nah, oke. Nah, ini stiker braille-nya ya, kalau ada biar tambah menambah nilai harga jual. Nih saya kasih selotip biar rapet, dan kita kasih stiker lagi. Ini juga bisa dibeli di online. Oke, nah kalau mau disajikan di piring juga tinggal pindah ke piring ya. Wes, mantep. Ini kalau masih anget-anget enak banget nih diminum sama kopi atau teh ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Bantu klik subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.